ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة Alhamdulillah mahal kita akan sakung jalan syukur sampai kita kita akan sakung puji dan sedaya berasal Allah Subhanahu wa taala tidak disyukur dengan takwa kepada sedaya Allah kasih paling sehat kencang kalungan di ganti rahmat saya paling untuk tepatnya di Islam ya. Lajengan kemudian mengungkap akhlak yang terpuji hadis 1500 Wa'an ibni Umar sebagai ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hayya'u minal iman muttafaqun alaih. Di sini kalau dibandingkan dengan kita lain dari Imam Bukhari hadis nomor 24 Muslim 36 Al-Haya bukan malu. Tegese malu itu bagian daripada fitrah manusia. Ini fitrah itu dari azali dari Allah Subhanahu wa taala. Saat kita diciptakan itu sudah dianugerahi dengan rasa malu. Jadi malu itu bagian daripada hidayah. Dan itu fitrah. Awal dia rasa ngajari bocah isin mesti beri isin. Ya mau awal dia itu ngajari gambaran isin ini nggak ngerti kan. Tapi rasa malu itu sudah terpatri di dalam setiap jiwa manusia. Bangkai itu malu kayak malu ini ngasih posisinya belajar agama letaknya di sana. Dan bagaimana kita harus malu, perasaan malu yang bagaimana? Karena yang ngomong isinan memang orang yang ngomong isinan yang ngomong isinan agama terus tumbuh. Tapi yang jelas rasa malu itu adalah bagian daripada iman, itu fitrah. Dari sejak kita diciptakan sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sifat al-haya itu. Dan para nabi itu malu. Isin orang isinan nih. Malu itu merupakan akhlak terpuji yang di dalamnya akan mendorong pelakunya untuk menjadi perbuatan yang buruk. Malu melakukan perbuatan yang buruk dan akan mencegahnya dari pelanggaran terhadap hak saudaranya. Sifat malu ini meskipun sesuatu yang fitrah, dan salahnya, tetapi perlu untuk membiasakan dan menumbuhkannya agar sifat tersebut menjadi sempurna. Nah, untuk menjadikan orang malu itu tidak perlu membiasakan atau menumbuhkan. Membiasakan atau menumbuhkan itu dalam konteks untuk menyempurnakan rasa malu itu agar muncul pada tempatnya dan spontanitas kita punya rasa malu. Yang paling penting kan spontanitas malu dan pada tempatnya ini. Angel itu menempatkan malu pada tempatnya. Malu kira-kira isinya apa ini? Isin karo sapa? Sing diisinya apa nih? Nah,
isin karo Gusti Allah, isin karo wong. Tentu sing di sini apa ini? Sing di sini kan perbuatan malu, terus kaitannya apa perbuatan tentunya kalau dengan manusia kan. Jadi isin karo sapa? Mosok karo sapi gitu. Isin karo sapi. Isin yo karo wong kan itu. Tetapi dulu ketika kita belajar ikhlas, kita sudah sampaikan urusan apapun sanajan itu berkaitan dengan dunia, bahkan kita berharap urusan dunia atau walsane dunia harus boleh diwalsi sing wujude dunia, itu juga bisa dikategorikan ikhlas. Ikhlas itu kan bukan cek kosong yang kita tidak punya harapan atau tidak ada pengarap-arap atau tidak ada motivasi apapun, tidak ada landasan, nol tidak. Karena kan Allah itu kan wujud. Walaupun kita tidak bisa melihat, walaupun kita bisa membuktikan dengan panca indera, kecuali hanya bisa dirasakan dengan panca indera yang tidak mata, tetapi kan semua menunjukkan tentang keberadaan Allah. Itu wujud. Nah, bentuk pangijawantanipun wujud Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ikhlas niku wau. Awake berharap urusan dunia ning sing dienggo pengarep-arep. Harapan kita itu hanya terhadap Allah. Ada arep nyambut gawe. Nyambut gawe krana Allah. Nek semata-mata krana Allah terus ora entuk omong-omong orang logikanya larang wong ae nyambut gawe golek pangan mesti kan golek duit kan. Apa ora golek duit? Ora golek duit sing penting kok ikhlas sing arep Gusti Allah. Ya hakikatnya begitu, yang akan memberikan Allah. Tetapi bahwa kita berharap untuk dapatkan uang itu tidak salah, karena yang pengharapan kita terhadap uang itu kan Allah. Tujuannya yang nanti akan memberikan Allah. Nyatanya awake dhewe kataring bahasan bayangan iki nyambut gawe itu semono sosok yo ora entuk semono. Malah itu semene, bayangane semene itu semono. Kita pegawai negeri ngono bayare semono, nyatane kelonge malah sak mono. Pamane. Akhirnya digunggung isun yo sak mene padha. Yang kita dapatkan itu tetap kembali kepada Allah memberi kita berapa kan. Ya teoritisnya kan begitu, teoritisnya manusia. Nah, sekali lagi bahwa apapun sanajan urusan dunia, kalau itu yang kita harapkan itu Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah memberikan petunjuk bahkan dengan konkret. Nah, kowe untuk iki kena nyambut gawe golek pangan, kowe nek iki dodolan iki golek padi dan bahkan itu kan niku ikhlas. Dan kita harus begitu. Rasa batak bagi aku nyambut gawe iki ora dibayar ora ngombel. Apa yang dia nyambut gawe ora usah apa sing nek Gusti Allah tenan ye. Tidak berharap, tapi kan Allah juga punya aturan. Sehingga ikhlas itu kesimpulannya kita berharap kepada Allah, aturannya itu manut Gusti Allah, nyambut gawe ya nyambut gawe kan golek pangan itu syarat itu nyambut gawe, nyambut gawe wis dadi sunatullah dadi aturannya golek pangan itu nyambut gawe kan. Ning itu sepiro harapannya Allah. Sandarannya ketika kita mau berangkat itu sudah bahwa ini adalah nilai-nilai petunjuk Allah dalam hal ini syariat agama. Jadi itu jenisnya ikhlas. Lain lagi nanti AID bicara tentang tulus. Tulus itu sangat ikhlas titik lah. Tulus ikhlas itu tulus. Tapi sampai kepada nilai-nilai ikhlas saja. Karena apa? Ingin menjelaskan tentang malu. AID innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallaha yuhibbul jamal. Wa yuhibbul Allah itu indah, innallaha jamal yuhibbul jamil. Allah itu indah dan menilai daripada keindahan. Sing nyawang indah awake dhewe sama Allah kan. Terus standare Allah indah terus piye? Ya Allah tidak memberikan definisi
kecuali hanya innallaha jamil yuhibbul jamal, Allah itu indah dan suka memiliki keindahan. Akhirnya sendiri kita harus indah. Indah bagaimana? Ijo betul, nek iman Islam itu ijo, kalau Islam nanti Islam kami hijau, nek merah orang, nek kuning orang, tidak begitu kan. Terus modelnya bagaimana? Nek omah piye, nek klambi piye, nek rambut piye, nek dandan piye, celana piye. Kita harus realistis. Karena realistis itu memang semua itu justru pemahaman kita begini realistis itu ketika Allah itu memberikan petunjuk, memberikan aturan, sementara aturan itu pemahaman kita itu bukan bagian daripada ibadah ritual yang dimana kalau ibadah ritual itu ibadah semestinya diatur sedemikian rupa baik tata cara, rukun, syarat dan waktunya, benar ya? Sehingga bagian di dunia, maka disitulah letaknya kita itu bagaimana kita punya kreativitas. Memang diberikan Allah kreativitas, antum a'lamu bi umur dunia pun memang Allah memberikan kreativitas ruang bagi hambanya untuk berkreativitas dalam hal itu. Maka keindahan itu kembali lagi kepada sesama ukurannya. Sehingga keindahan itu selama keindahan itu tidak menyimpang daripada syariat dan itu menjadi kreativitas kita, maka standarnya tidak boleh salah-salahkan. Yang Arab kono senengi putih, awake senengi ireng, nek putih salah, awake dhewe senengi ireng kan. Tidak ada standarisasi salah benar berkaitan dengan keindahan. Malu pun juga demikian, Pak. Benar ya maksudnya. Malu itu berarti ada malu terhadap manusia. Udah sing di sini sapa Allah ngono, Allah ora sing penting Allah ra isin ya mek udah ngono ya. Kan udah kan tetap kenapa dilihat orang kan ini bukan masalah tidak ikhlas itu kepada kita, itu adalah hal yang dilarang. Harapan kita kepada Allah agar Allah tidak memberikan sanksi kepada kita. Dan Allah telah menuntutkan kita harus punya malu. Dan dasarnya tadi bahwa agama mengajarkan kita ini hadisnya al-hayatu minal iman. Jadi tetap ukurannya kepada manusia, ukuran nisbi gitu. Bukan ukuran mutlak. Ukuran mutlak itu ya Allah. Seperti hak milik juga, hak milik itu haknya Allah semua. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Maliki nas, manusia itu menguasai manusia, semua milik Allah. Tetapi kepemilikan kepemilikan terhadap nafsi itu punya hak. Jadi ojo nganti awake dhewe, terutama sosok ini sing bab masjid ini, bab masjid itu misalkan masjid yang dipasrahke karo sapa, nadire begitu amanat, bukan dalam rangka memiliki secara hakiki, tidak. Dia hanya mempunyai hak milik secara amanah untuk mengelola. Atau saya ngomong sing rusak karpet itu dibutak ini milik Allah. Juga saya juga hamba Allah. Ini milik Allah untuk sak karpet dhewe ya ora yang tetep kudu ngarepake. Nah carane ngono dibalik mawon aku tak mlebu omahmu. Sak karepmu dhewe tidak milik Allah orang. Kakek dia kan kakek intelektu kan. Semua ada aturan-aturan pula. Yang namanya ikhlas itu sesuai dengan malu itu juga ukurannya adalah kepada manusia. Tetapi ukuran manusia yang semua itu tidak menyimpang dari aturan-aturan syariat Islam. Artinya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Malu itu dikatakan sebagai bagian dari iman karena orang yang memiliki sifat ini akan terhalang dari segala tindakan jahat. Tindakan jahat kepada siapa? Kepada manusia. Ojo nganti awak justru kita awak dia ojo nganti ini kemalu yang salah. Aku orang dulu kepepet orang dulu karo Allah. Oh isin, isin karo Allah kok caranya ngono ngene. Aku nek dulu kepepet orang dulu karo Allah malu wis dikai karo. Ketok api to. Wis dikai Allah iki kok aku njaluk karo Gusti Allah nek kepepet lagi njaluk tidak. Justru malu tidak begitu.
Justru malu kalau kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kondisi yang sepele sangat berkaitan dengan masalah kita. Rasulullah itu sholat istiqoroh pernah hanya gara-gara apa? Masalah sandal. Bermasalah sandal itu Rasulullah untuk istiqoroh. Boleh petunjuk Allah di sandalnya yang bener. Bermasalah sandal, apalagi masalah-masalah. Artinya tadi kita selalu harus berdoa kepada Allah. Justru malu kalau kita tidak memohon kepada Allah. Ada yang rumangsani hamba Allah yang tidak punya apa-apa. Kita harus merasa hamba Allah yang tidak bisa apa-apa dan bukan apa-apa. Malu kalau tidak mohon kepada Allah. Wong kepada Allah kok memang haknya itu Allah untuk dimintai, kita memohon kepadanya. Dan kewajiban kita untuk memohon kan. Dan kembali lagi kepada posisi malu dan penerapan malu itulah malu sendiri. Dan ia akan terpacu untuk melakukan hal yang baik. Karena itu maka sifat ini dikatakan bagian daripada iman, ditinjau dari dampak dan faedahnya tadi. Dan malu itu kadang-kadang tipis dengan gengsi. Nah, gengsi itu ada unsur-unsur sombong, sum'ah, riya dan seterusnya. Ya kita harus menjaga harga diri itu dalam rangka menjaga malu tadi. Karena menjaga harga diri itu ditunjukkan oleh Allah. Memang kita harus menjaga harga diri. Yu'afifullah. Kalau kita yu'afif, kalau ada yang menjaga diri, maka yu'afifullah, maka kita akan dijaga oleh Allah. Berarti kita harus menjaga harga diri, tapi jangan gengsi. Gengsi itu kita menjaga harga diri di luar daripada kapasitas karakter proporsional manusia. Janjane awake dhewe iki wis cukup iso digawe munjuli karo keadaane awake dhewe, kapasitasnya awake dhewe paling munjuli umume wong karo dan sebagainya. Gengsi hanya karena gengsi jenenge gengsi. Nek kula gengsi nek sawah niku nek wong sugih murah nek naik paling bau. Umpama standarnya sak nyangan iki 50.000 lah wedi kok biasa ya 50.000 barang nang mburi sambat kok masak lan dadi ngomong iki dhuwit. Salah dhewe bayar 50.000. Wong kuwi 30 ya 30 nek kae 50.000 mbok kan wong sugih ngono. Senenge sing wae wong sugih-sugih iki lho nek jelek-jeleke wong nang duwe kan dadi sisah sing nang duwe. Kecil kok murah penak. Mulai dari orang ini ganane dari umum kayak gini. Sugih ya sugih ini rasa kita malah nesah orang aja kaget jangan diketok sugih kan. Ning lumrah dari wong sugih dia cancot. Lomo. No. Ning ora ketok wong sugih ngono. Ning lumrah wong sugih dia punya karakter jadi mulai wong sugih orang leleng, apa ada orang sugih leleng kalah. Seorang sugih kayaknya orang sugih. Sifat malu ini tidaklah sepantasnya menghalangi seseorang untuk menuntut ilmu dan bertanya tentang hal-hal yang wajib ditanyakan. Ini kaitannya tanya. Makanya dengan ilmu selalu bertanyalah. Adapun jika pasal ahli adapun jika sifat ini menyebabkan seseorang hendak untuk mengingkari sebuah kemungkaran, dan dengan kemungkaran mesti kita harus malunya ya siji karena itu adalah kemungkaran, kedua kepada manusia dalam rangka apa? Menjaga harga diri, menutupi harga itu kewajiban. Sehingga kita harus malu, menipu itu harus malu, korupsi harus malu, ya apapun yang berbuat kemungkaran malu karena kita harus menjaga harga diri. Maka sifat tersebut bukanlah termasuk sifat yang disyariatkan sebagai sifat itu. Bukan pula bagian daripada iman sifat kayak yang sifat yang menyebabkan seorang tidak untuk mengingkari kemungkaran, sikap yang menghalangi seseorang untuk menuntut ilmu.
mau menuntut malu karo Allah Subhanahu wa taala. Ngaji orang ngerti malu. Arti kalau malu sesuatu yang gitu kalau ini wajar. Itulah peran kejiwaan kita seperti itu. Malu bertanya sesaat dijak. Maka bertanya, umpamane malu nih karo wong akeh ya tanya karo kancane kan ya iso nek masalah. Gak ada mau isinan malu. Artinya dalam hal menuntut ilmu itu jangan ada alasan malu berkaitan dengan menuntut ilmu. Maka dalam rangka menuntut ilmu itu yang paling penting. Sekali lagi ilmu itu adalah hal yang pokok. Bahkan iman, pengetahuan kita bisa iman kepada Allah itu karena ilmu. Ilmu ini merupakan tempat yang tinggi. Ini adab itu kan karena ngerti kayak adab, malu itu kan bagian daripada adab, malu dan perbuatan mereka karena ada ilmu. Nah, sing jenenge adab berkaitan dengan malu, fitrah, niat baik, itu kan semua fitrah ada bagian daripada dari sana sudah ada. Tapi bagaimana menempatkan malu, bagaimana menempatkan perbuatan baik kan butuh pengetahuan, ilmu, bukan butuh petunjuk. Nah disinilah pentingnya. Adab itu didahulukan dari ilmu itu kontekstual pembahasannya, bukan mutlak. Karena kita tahu adab mana yang baik yang buruk itu lewat ilmu. Bahkan ilmu kok bilang amal, ilmu itu didahulukan daripada amal. Amal yang tidak dasar ilmu kan jadi sia-sia. Tiwas kita beramal ternyata tidak ada petunjuknya, sangat niatnya apik. Ya mungkin untuk banyak ada orang bodoh mungkin untuk niat apik mau, tetapi kan hasil dari perbuatan yang tidak dasar ilmu kan jadi muspro. Niatnya untuk pahala niat apik tak mau, tapi beramalnya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malu berkaitan dengan menuntut ilmu itu sesuatu malu yang tidak disyariatkan. Telah disebutkan sebelumnya bahwa malu itu mungkin merupakan tabiat asal seseorang, karena yaitu mau malu. Dan mungkin pula adalah sifat yang timbul karena pembiasaan diri. Malu itu bisa dari awal memang azalnya orang itu pemalu atau karena pembiasaan diri. Baik pembiasaan karena dipaksakan karena lingkungan. Karena lingkungan itu jadi itu nilai-nilai. Ketika hal itu memalukan, padahal itu di tempat lain bukan hal yang memalukan, di sini memalukan, itu kan ada istiadat, karena ada jadinya terlahir dari pembiasaan dari lingkungan masyarakat yang menjadi budaya, itu juga akhlak. Jadi al-urf itu budaya, al-urf kebiasaan, adat istiadat. Selama itu tidak menyimpang daripada syariat Allah, itu adalah nilai-nilai kebaikan. Nek sholat itu tuntunannya agama itu ada sebetulnya, tapi kan yang terbaik. Bagaimana yang terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bicara syariat kan fikih itu kan sementing untuk aurat, nganggo kaos ya keneng, nganggo kaos oblong ya keneng, nganggo batik ya keneng. Awake dhewe nganggo kaos oblong malu kan ngene. Tradisi mana lagi? Awake dhewe kebiasaan kan mriki nganggo klambi wis do salat rata-rata nih. Salatnya dengan klambi api-api nggih kaos dhewe yo malu seharusnya. Jangan boleh. Karena itu sudah jadi nilai-nilai. Kecuali nek kono wong syariat membolehkan kan gitu. Karena syariat membolehkan di sana tradisinya guru ngerti sing jenenge sing paling apik itu menggunakan paling baik baju itu ya yang bawa kan gitu. Karena Rasulullah juga pakai panjang, terus pakai gamis dan terusnya gitu. Terus pakai baju ini semua terus bebas, ya bebas itu nggak bisa malu karena memang seperti itu gitu.
Tapi ketika belajar agama terus nilai-nilai itu berubah, ngerti ada sholat berjamaah maksudnya, sholat berjamaah ya ini saya kerja nganggo kuwi nganggo ini ada nganggo ya harus malu. Walaupun itu tidak dikategorikan dosa, harus malu. Saya ingin menyampaikan bahwa yang namanya adat istiadat ketika itu sudah menjadi nilai-nilai kebiasaan dan adat istiadat itu tidak menyimpang dari syariat Islam, maka itu adalah nilai-nilai kebaikan. Nah, awake dhewe bedani karo kebiasaan yang ada di masyarakat itu ya malu. Malu. Kebiasaannya pengajian nganggo seneng malu. Umpamane rakyat jane paling kabokan, lu kan dirembuk nek rapat, ini kan pertama harus malu dulu. Karena sudah jadi nilai-nilai yang pengajian nganggo seneng. Lah kanggonan, ya malu nek ra seneng, ora malu ya waktu. Malu mboten merasa diajari. Malu memang bener harus begitu karena apa balannya? Yang namanya kita bahkan kita tidak ada nilai-nilai aturan sing baku tertuang di dalam kata-kata apakah Al-Quran atau hadis kan gitu. Tapi itu kan muncul karena adat istiadat kan gitu. Nek arep kono ngono ora nganggo ya kan ini adat istiadat yang menjadi nilai-nilai di kita, di masyarakat kita. Nek bagian ini harus dipadakkan yang Arab. Tetapi itu jadi nilai kebaikan karena sudah jadi kesepakatan konvensional jadi adat istiadat. Nek kanggonan iki mau ya nugoi kan ngoten lho. Ngoten lho. Malu lagi. Kembali lagi malu itu fitrah, tapi menempatkannya malu itu butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ada soal sabun dan kepada kita. Intinya kita harus punya perasaan data harus punya malu itu ada. Hanya kita butuh pembelajaran, butuh kebiasaan, membiasakan untuk menyempurnakan. Nek menjadikan malu itu sudah ada, hanya untuk menyempurnakan saja tentang malu dan kita butuh ilmu agar malu itu pada tempatnya. Kemudian hadis berikutnya, malu. An Ibnu Mas'ud qala Rasulullah SAW inna mimma akhrakan nas min kalami nubuwah al-ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta akhrajahul Bukhari. Sungguhnya sebagian daripada yang didapati oleh manusia. Inna mimma akhrakan nas, sebagian apa yang didapati dari manusia min kalami nubuwah ulang dari perkataan Nabi yang terdahulu ialah apabila engkau dalam yastatih fasna masita, engkau tidak malu kerjakan apa yang engkau kerjakan. Terus sebagian dari apa yang didapati oleh manusia dari perkataan Nabi yang dahulu ialah apabila engkau tidak malu kerjakan apa yang kau kerjakan, tidak ada rasa malu. Dan malu ini ternyata menjadi perangainya para nabi, perangainya orang-orang yang terdahulu dari salafus saleh. Keterangan keterangan satu tubuh iman itu terdiri beberapa hal yang dan anasir maknawi yang salah satunya adalah sifat malu. Yang ada malu berarti imannya. Saya tidak akan mengatakan tidak iman ya. Karena manusia itu pasti punya malu gitu, karena sudah azali. Malunya itu standarnya sampai di mana? Standar sampai di mana itu karena satu kebiasaan, kalau pengetahuan tadi karena ilmu tadi gitu. Nek rande malu tenang jenenge rande iman, pengedian gitu. Rande malu nih kalau ya. Pengedian itu jenenge marah malu itu rande iman gitu. Nek kaya ade normal sak normal kan malu. Dua, ini tidak memberi arti bahwa tiap-tiap yang malu itu dinamakan dia beriman. Atau kebalikannya, setiap perbuatan malu itu menunjukkan iman. Tidak, nek iman pasti malu. Wah iman pasti malu. Oke beriman namanya randese dalam konteks ini, dalam konteks yang lain. Kenapa dalam konteks ini tidak malu, dalam konteks ini keterbatasan pengetahuan, keterbatasan kebiasaan, keterbatasan
tradisi dan budaya tadi, pengetahuan tentang tradisi budaya tadi. Tapi kan punya malu tetap. Tapi tidak setiap orang yang malu dan sebagainya itu iman. Itu hanya tidak bermakna mafhum berkaitan dengan malu bagian daripada iman. Contoh anotofatu minal iman, misalkan kebersihan daripada iman, itu orang beriman pasti menjaga kebersihan. Tapi orang yang menjaga kebersihan itu bukan berarti dia beriman. Bukan dokter kafir kan resi kan, yang ahli kafir. Maka iman itu akan menimbulkan rasa malu. Iman itu pasti akan menimbulkan cinta kepada kebersihan. Iman itu pasti akan cinta kepada keindahan. Terus sederhana wae kelambine suwek-suwek kelambine apa? Ya harus indah. Kalimat hayya shalah umpamanya sebagian daripada adzan, maka dapat disebut adzan itu sempurna apabila tidak ada padanya dua kali hayya shalah. Hayya shalah. Tadi pada ilmu masuk tadi dari kisarannya di sini. Sabda Rasulullah SAW sesungguhnya dari apa yang didapati manusia dari kata-kata kenabian yang pertama. Ibnu Rajab berkata, sabda beliau ini mengisyaratkan bahwa isi dari hadis ini adalah sesuatu yang telah dikenal oleh para nabi. Jadi malu itu perangai dari para nabi dan perangai dari para salafus saleh. Dan seluruh umat telah menyampaikannya dari kurun ke kurun tentang malu ini. Rasa diajari langsung mudah. Berikutnya sebagaimana sabda beliau ini pun menunjukkan akan hikmah besarnya tentang malu tadi maksudnya, sehingga perkataan ini sampai kepada umat yang terakhir tentang malu. Dan malu bagian daripada iman itu. Yang paling penting kan kita belajar agama menempatkan malu tadi. Nek telat malu bukan? Ya malu. Saya kan orang wah rampok aku ora isin ya ora ya kudu isin. Jenengan kemudian tidak malu karena salah itu kan karena menghibur diri. Tapi bahwa dia harus malu itu kudune malu, nek antara malu ada yang salah kan gitu. Oh rampok ora gimana itu rampok ora isin itu pakai kudune iki ya aku yo ngene aku kudune malah ngene terus bong-bong awake dhewe aja nutupi kesalahan yang beralibi. Ora isin ya tetep isin kok. Sing angel itu kita jujur pada diri sendiri. Wah, inilah orang yang beriman bertakwa itu jujur pada diri sendiri. Cara jujur pada sendiri tidak mesti harus dikatakan kan gitu. Jujur itu tidak harus dikatakan. Kecuali apa yang harus dikatakan. Nah, sesuatu yang harus tidak dikatakan itu jujur tidak harus mengatakan. Sabda beliau, jika engkau tidak malu berbuatlah sekendah hatimu. Ayo. Ibnu Rajab mengomentari hadis ini, makna hadis ini ada dua, yaitu pertama, hadis ini bukanlah bermakna perintah untuk melakukan apa saja sesuai dengan kehendak hati, diwujud melulu, tetapi maksud dari perintah itu adalah celaan sekaligus larangan terhadap perbuatan yang telah disebutkan. Inilah yang namanya jenis kontekstual. Jadi memaknai kalimat di Al-Quran dan hadis itu kita harus paham. Kalau ilmu balaghah kan ada dibahas di sana. Ya, di dalam ini bukan pembahasannya bukan pada masalah usaha, tapi pada dalam kalimat yang menunjukkan perintah pada dia larangan, kalimat yang larangan pada dia perintah, kalimat yang menunjukkan khusus pada dia menerangkan tentang keumuman, dia kalimat yang menerangkan keumuman pada khusus. Ini menerangkan merintah pada ini melarang, melulu gambarnya ada yang lain itu dibahas di kalau kita belajar di mana. Ada majas, ada manawi, ada hakiki, ada dohir, itu dibahas. Kita belajar tentang balaghah. Nah, berdasarkan ilmu balaghah, redaksi hadisnya tadi sebenarnya menunjukkan tentang larangan. Tapi tidak akan malu. Malu, aslinya itu larangan kan gitu. Sekarang karena orang desa udah, udah kan
kan isin ini dilarang udah. Isin paling ekstrim itu gambarnya udah. Di antara mereka ada yang mengartikan perintah di dalam hadis ini dengan makna ancaman, maknanya ini perintah. Dan bahkan bermakna ancaman itu tergantung dari makna yang artinya. Yaitu jika engkau tidak lagi memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesuka hatimu dan kelak Allah yang akan membalasmu. Sebagaimana lakukanlah sekehendak hatimu, sesungguhnya Allah terhadap apa saja yang kamu lakukan Maha mengetahui. Ada secara ada ancaman. Perintah yang terdapat dalam hadis ini bermakna khobar. Yaitu barang siapa yang tidak lagi memiliki rasa malu, maka ia tidak akan malu untuk berbuat sesuka hatinya. Karena yang mampu mencegah seseorang dari kemaksiatan adalah perasaan malu. Tetapi orang-orang tidak lagi memiliki perasaan itu, niscaya ia akan terjebak dalam perbuatan kecil lagi mungkar. Sabda Nabi beliau ini sama dengan sabda beliau yang lain, yaitu man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatawabba maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbuat dosa dengan mengatasnamakan diriku, maka hendaklah ia mempersiapkan diri tempat duduknya di neraka, mempersilahkan duduknya di neraka. Monggo jenengan lenggak-lenggak rokok. Jenengan kali ini ancaman. Nah, kembali lagi kadang-kadang ya itulah ilmu balaghah itu. Sehingga dalam satu redaksi kadang-kadang bisa dipahami berbagai pemahaman makna, pendekatan mana. Tapi sekali lagi kalau itu kita sudah bicara kepada mengarah kepada konteks tertentu, akhirnya subjektivitas sing mahami ini dan jelas secara konsep ini bisa dipahami dua makna. Kalimat kaya menunggu mau bisa dipahami dua makna. Ini eneng nanti ditemukan hadis berkaitan dengan konteks sing rada jelas maknanya kaya menunggu mau, maka dia akan bermakna A atau bermakna B tergantung sing mujtahid sing memahami. Contoh nek berkaitan ayat berkaitan dengan mendustakan agama, mendustakan ayat atau mendustakan hadis, lafaz hadis, kalimatnya modal man kadzdzaba alayya muta'ammidan fal yatabawa mu'addadahu minan nar. Monggo mu'addad lenggah, mu'addad lenggah. Leng monggo lenggah ning neraka. Kan alus to niki padha karo kalimat niku. Lah, dalam konteks awake dhewe berbicara tentang hadis yang tidak ada riwayatnya terus kewanen, gambarnya ngoten niku wae diancam iki. Ini ancaman, bukan khobariyah ini. Maka dalam konteks-konteks tertentu itu tergantung. Tapi jelas sing redaksi ngoten niku ada dua makna ngoten ya. Bisa dipahami ya. Redaksi ngoten ada dua makna. Ini dalam ada menerapkan hukum nanti satu kasus tertentu, hadis atau Al-Qur'an hadis tadi ini mu'amidan tadi, muta'amidan tadi. Itu kalau dalam konteks tadi berarti itu adalah ancaman di neraka. Artinya itu larangan. Larangan yang ada ancaman, bukan pada konteks pengertian yang nomor dua, yaitu khobariyah. Di sana sanajan itu juga menganjurkan agar kita tidak begitu, tapi tanpa ada ancaman. Kalau ini ancaman, ada dosa jadinya. Kemudian Ibnu Rajab berkata, memang Ibnu Rajab itu adalah seorang ulama, dia yang mengedepankan penerapan bagaimana ilmu usul itu kadang-kadang orang menilai seorang aklaniyun lah tidak, karena kaidah-kaidah yang dipakai oleh Ibnu Rajab itu menggunakan kaidah-kaidah syariah seperti yang dipakai oleh Muhammadiyah, majelis tarjih dan majelis tarjih itu kan biasanya pasti menggunakan logika oleh Ibnu Rajab, Ibnu Rusdi dan Ibnu Rus itu karena apa? Karena analitis dan rasional. Artinya rasional itu bukan kok terus memahami agama dengan akal saja, tidak. Akal sebagai itu memahami, tapi dalam memahaminya dengan kaidah-kaidah. Nah, prakteknya sering saya sampaikan kan di sini walaupun tidak langsung. Misalkan Nabi sholat terus kelingan
amanah padahal kita sholat iki khusyuk ora. Ini kan kontesnya lagi akal untuk memahami. Contohnya itu Bulughul Maram di pada hadis bab waktu sholat kan ada as-sholatu awal waktiha abdul sholat api sholat itu awal waktu gitu. Apa terus kemudian dewe adzan terus koma langsung sholat kan katanya. Ternyata Rasulullah itu menunggu, bahkan ketika mau ngelekasi korban jamaah Rasulullah membaca Al-Quran sekitar 60 ayat gitu. Barangnya yang setelah didelegasi artinya kan itu kan fleksibel banget dan kontekstual kan gitu. Sanajan redaksinya afdhalus sholat awal waktiha. Akal itu digunakan untuk memahami redaksi hadis. Pakai ilmu apa? Banyak. Nek pendekatan secara bahasa pakai ilmu nahwu dan saraf. Terus untuk memahami lebih luas lagi pakai ilmu tafsir, ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu tarikh, usul fikih. Kalau untuk pendekatannya kepada hukum, usul fikih dan fikih. Nah, jadi kami misalnya kata cara pendekatan atau pulang dari yang saya lakukan kurang lebih kurang coba menurut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.